got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Halo teman-teman, kami dari kelompok akan menjelaskan, memberikan penjelasan tentang konsep diri dan memahami self-esteem. Lalu bagaimana cara meningkatkan self-esteem yang sehat itu? Nah, jadi teman-teman, seseorang harus memiliki konsep diri dalam dirinya sendiri, karena konsep diri ini adalah suatu pemahaman yang harus dimiliki seseorang tentang dirinya sendiri. Nah, itu seperti identitas, kemampuan, nilai-nilai, tujuan, dan hidup. Maka seseorang harus memiliki konsep diri yang baik. Nah, jadi kita harus perlu tahu bahwa apa itu konsep diri. Konsep diri dari menurut Kasim di KK tahun 2008 dalam Maryam tahun 2018 halaman 27 ini, bahwa konsep diri adalah komponen kognitif mengenai diri seseorang yang merujuk pada keseluruhan keyakinan individu tentang dirinya di lingkungan sosial. Artinya, konsep diri ini melibatkan proses mental berpikir mengenai keyakinan individu tentang dirinya sendiri. Jadi, konsep diri ini mencakup bagaimana individu melihat, memahami, dan menilai dirinya sendiri dalam konteks kehidupan sehari-hari, karena itu mempengaruhi perilaku, keputusan, dan interaksi sosialnya. Nah, konsep diri ini juga terbentuk melalui pengalaman hidup seseorang ataupun interaksi sosial, dan akan dipengaruhi oleh faktor internal seperti perasaan dan pikiran, serta faktor eksternal seperti umpan balik dari orang lain dan lingkungan sekitarnya. Maka konsep diri juga ada yang dapat memberikan rasa percaya diri, itu adalah konsep diri yang positif. Sedangkan konsep diri yang negatif juga dapat menghambat perkembangan pribadi dan kesejahteraan emosional seseorang. Nah, contoh kalau kita lihat dalam perspektif pemuda gereja, bahwa pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan gereja cenderung memiliki konsep diri yang lebih positif karena terlibat dalam komunitas yang mendukung. Nah, kita sudah tahu bahwa konsep diri itu apa, maka kita juga harus perlu tahu apa sih komponen di dalam konsep diri ini. Komponen konsep diri itu seperti apa sih? Nah, maka ada 3 komponen konsep diri, yaitu citra diri, identitas diri, dan self-esteem. Nah, jadi teman-teman, citra diri itu adalah suatu pandangan tentang dirinya sendiri yang mencakup perspektif tentang penampilan fisik, kemampuan mental, maupun karakteristik seseorang. Citra diri ini dapat sangat mempengaruhi bagaimana seseorang itu bertindak dan merasa dalam berbagai situasi. Contoh, seorang pemuda yang melihat dirinya sebagai pemimpin dalam kegiatan gereja itu cenderung memiliki citra diri yang positif. Misalnya, dia mungkin merasa percaya diri dalam organisir secara sebuah acara, atau memimpin doa, atau mengerahkan kelompok diskusi. Itulah citra diri seseorang. Nah, lalu yang kedua, ada identitas diri. Identitas diri adalah cara individu mengidentifikasi dan mendefinisikan dirinya sendiri berdasarkan berbagai aspek kehidupan, termasuk keyakinan, nilai-nilai, peran sosial, maupun keanggotaan dalam setiap kelompok-kelompok tertentu. Nah, contoh seorang pemuda yang mengidentifikasi dirinya sebagai anggota aktif gereja. Nah, karena identitas ini akan melibatkan partisipasi dalam kegiatan gereja,
seperti menghargai, menghadiri ibadah, berpartisipasi dalam setiap kelompok. Karena dengan mengidentifikasi dirinya itu sebagai bagian dari komunitas gereja itu juga menemukan makna dan tujuan dalam hidupnya. Yang terakhir ada self esteem. Nah, self esteem ini atau yang misalnya kita kenal bahwa harga diri. Nah, harga diri adalah seseorang yang mau mengevaluasi dirinya sendiri. Nah, ini mencakup bagaimana seseorang itu dia merasa tentang dirinya secara keseluruhan, termasuk aspek-aspek tentang harga diri, keyakinan diri, dan rasa pantas. Nah, jadi self esteem ini adalah self esteem yang sehat, yang biasanya ditandai dengan perasaan positif tentang dirinya sendiri, penghargaan terhadap kemampuan dan bakat, serta keyakinan untuk menghadapi tantangan hidup. Oke, jadi adapun aspek-aspek internal dari self esteem yaitu dipengaruhi oleh pikiran, perasaan, dan pengalaman pribadi. Nah, kalau kita melihat dalam aspek eksternal itu ada dukungan sosial, lingkungan keluarga, dan pengalaman masa kecil yang berperan penting. Lalu dampak dari self esteem ini juga, self esteem yang tinggi ini membantu setiap individu untuk menghadapi tantangan yang lebih percaya diri, membuat keputusan yang baik, dan menjalin hubungan yang sehat. Nah, jikalau sebaliknya, jika self esteem yang rendah ini juga akan dapat menyebabkan perasaan yang tidak berharga ataupun kecemasan dan kesulitan dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, jadi apa itu self esteem? Self esteem adalah evaluasi subjektif seseorang tentang nilai dan kebermaknaan dirinya sendiri. Ini mencerminkan rasa percaya diri dan penghargaan diri. Nah, di sini penilaian diri adalah proses di mana individu mengevaluasi dirinya sendiri berdasarkan berbagai faktor internal dan eksternal. Yang berikut juga adalah peran self-esteem dalam konsep diri. Self-esteem adalah bagian dari integral dari konsep diri. Ini mencerminkan seberapa berharga dan berarti seseorang merasa tentang dirinya sendiri, yang ada pada gilirannya memengaruhi kesejahteraan psikologis dan persepsi diri. Contohnya yaitu pemuda yang merasa dihargai dan didukung dalam kegiatan gereja akan memiliki self-esteem yang lebih tinggi. Selanjutnya kita akan masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi self-esteem. Nah, di sini terdapat 3 faktor yang mempengaruhi self-esteem, di mana ada pengalaman hidup, ada interaksi sosial, dan juga evaluasi diri. Nah, kita akan bahas pada bagian yang pertama, yaitu pengalaman hidup. Jadi teman-teman, pengalaman hidup merupakan serangkaian kejadian atau suatu situasi yang dimana seringkali dialami oleh seseorang sepanjang hidupnya. Nah, pengalaman-pengalaman yang sering dialami oleh seseorang itu biasanya dapat mencakup aspek kehidupan seperti keluarga, pendidikan, pekerjaan, maupun hubungan sosial yang dialami oleh orang tersebut. Nah, artinya pengalaman yang positif atau pengalaman hidup yang positif otomatis akan meningkatkan self-esteem. Karena apa? Karena ketika seseorang mendapatkan pengalaman hidup yang positif atau pengalaman hidup yang baik, otomatis pengalaman itu akan memotivasi dia untuk menjadi lebih baik ke depannya, atau akan dapat meningkatkan self-esteem atau penerimaan diri pada orang tersebut. Namun, jika pengalaman yang dia alami adalah pengalaman negatif, otomatis akan menurunkan self-esteem. Karena apa? Karena pengalaman yang negatif seringkali membuat seseorang menjadi tidak percaya diri,
sulit menerima dirinya, dan akhirnya membuat orang untuk stuck pada masa itu dan sulit untuk menerima dirinya dan berkembang lagi. Nah, penerimaan diri sendiri contohnya seperti kalau dalam kehidupan gereja, contohnya seperti pemuda yang berhasil memimpin ibadah di gereja pertama kali dan mendapat apresiasi. Tentunya ini akan memberikan pengalaman yang baik pada diri orang tersebut. Ketika ia berhasil memimpin ibadah di gereja untuk pertama kalinya dan ia mendapatkan pujian atau mendapatkan apresiasi, itu akan menjadi suatu pengalaman baik bagi hidupnya dan membuat dia untuk berani memimpin untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Namun jika dia tidak berhasil untuk memimpin ibadah, dan tentunya itu akan membuat dia untuk sulit menerima dirinya dan sulit percaya diri untuk berani memimpin ibadah. Selanjutnya faktor yang kedua ada interaksi sosial. Nah, interaksi sosial seringkali memiliki banyak manfaat positif bagi self-esteem atau konsep diri serta kesejahteraan emosional seseorang. Ketika kita melakukan interaksi sosial, tentu saja pasti kita akan membangun hubungan atau membangun relasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, aktivitas sosial tidak hanya memperluas jaringan sosial, tapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional. Kenapa teman-teman? Karena ketika seseorang merasa kurang percaya diri, merasa tidak bisa menerima dirinya sendiri, namun ketika dia melakukan interaksi sosial dengan orang lain dan mendapatkan feedback atau mendapatkan timbal balik yang baik dengan orang lain, tentunya hal itu akan membuat dia untuk semakin percaya diri dan juga semakin mau untuk berbaur dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi contoh dari interaksi sosial ini misalkan mendapatkan dukungan, kalau misalkan dalam lingkungan gereja atau dalam lingkungan pemuda, contohnya kita mendapatkan dukungan dari sesama pemuda dan juga pujian dari pengurus serta kita terlibat dalam berbagai aktivitas di gereja. Nah, tentunya ini merupakan salah satu contoh dari interaksi sosial karena ketika kita mendapatkan dukungan dari sesama kita atau kita mendapatkan pujian ataupun kita terlibat dalam interaksi-interaksi sosial yang ada di gereja, tentunya itu membuat kita semakin berani, semakin bisa untuk menerima diri kita sendiri dan kita tidak menjadi orang yang introvert. Selanjutnya ada faktor yang ketiga. Nah, faktor yang ketiga ini adalah evaluasi diri. Evaluasi diri ini merupakan salah satu faktor teman-teman yang mempengaruhi self-esteem, di mana evaluasi diri ini merupakan suatu proses seseorang mulai menerima dirinya sendiri, termasuk kemampuan, atribut, dan pencapaian mereka. Jadi, setelah mereka berinteraksi, setelah mereka mendapatkan pengalaman hidup, nah, hal ini akan membuat mereka untuk semakin menerima diri mereka sendiri atau semakin melihat bahwa oh ternyata mereka mempunyai kemampuan. Mereka semakin melihat diri mereka sendiri bahwa mereka pasti bisa atau pencapaian mereka itu sebenarnya bisa, dan mereka pada tahap ini akan mulai menerima diri mereka sendiri, di mana mereka akan menilai dan akan melihat apa yang ada dalam diri mereka, apa yang mereka mempunyai kelebihan dan juga kekurangan yang ada dalam diri mereka. Jadi pada evaluasi diri ini juga merupakan suatu komponen kunci dalam pembentukan self-esteem, di mana setelah seseorang mengevaluasi dirinya, dia akan mulai membentuk self-esteem yang ada dalam dirinya secara perlahan-lahan. Contohnya pemuda yang mengevaluasi dirinya sebagai berani setelah memimpin ibadah. Jadi ketika dia selesai memimpin ibadah untuk pertama kalinya, dia mulai mengevaluasi atau mulai mengintrospeksi dirinya bahwa oh ternyata saya itu berani, oh ternyata saya itu bisa. Dan dari hasil evaluasi inilah yang akan membuat seseorang atau membuat pemuda-pemudi di gereja untuk semakin berani, semakin
sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di gereja. Ya, cara kembangkan self esteem. Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan cara atau strategi meningkatkan self esteem. Ada 4 strategi untuk mengembangkannya. Yang pertama, bangun hubungan yang positif. Kedua, afirmasi diri. 3, kembangkan keterampilan. Dan yang keempat, mampu mengatasi perasaan tidak aman. Oke teman-teman, saya akan membahas satu persatu beserta contohnya dalam kehidupan dan perspektif pemuda gereja. 1. Bangun hubungan yang positif. Nah, kita harus perlu tahu bahwa bagaimana cara membangun hubungan yang positif, karena membangun hubungan yang positif itu adalah proses menciptakan interaksi yang saling menguntungkan, mendukung, maupun penuh rasa hormat antara individu atau kelompok. Karena ini melibatkan penerapan nilai-nilai seperti kejujuran, empati, kerjasama, serta komunikasi yang terbuka dan jujur. Hubungan positif juga didasarkan pada saling menghargai dan menghormati perbedaan, serta memberikan dukungan emosional dan moral kepada satu sama lain. Membangun hubungan yang positif, jika kita lihat dari perspektif Islam, contohnya untuk pemuda gereja ini melibatkan pengakuan diri sebagai ciptaan Tuhan yang unik dan berharga, penerimaan diri dengan segala kelebihan dan kekurangannya, serta mengasihi dirinya sendiri dan mengasihi orang lain sebagaimana yang diajarkan. Dengan langkah-langkah seperti inilah pemuda gereja dapat mengembangkan self-esteem yang sehat, yang pada gilirannya membantu mereka membangun hubungan yang positif dan saling mendukung. Yang kedua, afirmasi diri. Afirmasi diri ini adalah sebuah pernyataan positif untuk meningkatkan rasa percaya diri. Jadi, menggunakan pernyataan yang positif, pernyataan yang baik, yang membangun untuk dapat meningkatkan rasa percaya diri seseorang. Contoh, pemuda yang rutin mengucapkan afirmasi yang positif sebelum melakukan suatu kegiatan ataupun memimpin ibadah. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kembangkan keterampilan. Bagaimana cara untuk mengembangkan keterampilan seseorang? Jadi, untuk mengembangkannya, seseorang perlu belajar dan menguasai keterampilan baru untuk meningkatkan rasa kepercayaan dirinya, rasa kompeten dalam dirinya. Nah, contoh pemuda yang belajar memimpin doa atau bernyanyi di depan umum. Gunanya untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri. Nah, ataupun seseorang yang melakukan suatu pekerjaan, nah dia harus menyesuaikan keterampilan baru untuk menunjukkan rasa kepercayaan dirinya. Lalu yang keempat atau yang terakhir, mampu mengatasi perasaan tidak aman. Seseorang akan merasa perasaan tidak aman dalam dirinya. Nah, dan dia harus mengetahui atau mengidentifikasi sumber-sumber ketidakamanan dalam dirinya. Nah, karena seseorang dengan berbagai macam pikiran ataupun perasaannya yang tidak aman itu juga harus mengidentifikasi, mencari sumber-sumber ketidaknyamanan itu. Contoh, seseorang atau pemuda yang merasa cemas yang berlebihan, itu harus melihat sumbernya itu dengan
harus mengambil langkah-langkah. Nah, contoh dari pemuda gereja yang merasa cemas berlebihan itu mulai mengambil langkah kecil seperti memimpin doa atau lagu pembukaan untuk mengatasi rasa kecemasan tersebut. Teman-teman, jadi untuk cara kembangkan atau strategi kembangan self esteem ini sudah saya jelaskan, teman-teman bisa pahami. Dan teman-teman, kesimpulan dari materi yang sudah kami berikan yaitu tentang konsep diri dan self esteem, yaitu sangat penting self esteem yang sehat ini, karena self esteem ini sangat menonjol dalam kesejahteraan psikologis dan perkembangan pribadi seseorang. Namun ada tantangan yang muncul ketika mereka harus menyeimbangkan itu pengaruh lingkungan sosial yang beragam dan pengalaman hidup yang bisa kurang mendukung di luar konteks gereja. Nah, mampu mengatasi tantangan ini adalah kunci untuk mempertahankan dan meningkatkan self esteem yang positif secara keseluruhan. Nah, jadi teman-teman, kiranya materi ini sangat boleh bermanfaat untuk kehidupan teman-teman dan semua orang. Oke, saya akan menutupnya dengan satu pantun, yaitu sungguh indah bunga teratai, mekar di kota berseri-seri, self esteem tinggi membuat damai, hidup bahagia setiap hari. Oke teman-teman, terima kasih.